Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi terang atau light reaction dalam fotosintesis. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya fotosintesis meliputi dua tahap, yakni tahap reaksi terang dan yang kedua adalah tahap reaksi gelap. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang reaksi terang dan reaksi gelap akan kita bahas di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke, jadi reaksi terang. Poin pertama adalah reaksi ini berlangsung di grana. Flashback sedikit ya, jadi grana adalah kumpulan dari granum dan granum itu adalah tumpukan dari tilakoid. Jadi kalau satu keping ini disebut sebagai tilakoid, maka ketika dia bertumpuk jadi kayak koin bertumpuk begitu, ini disebut sebagai granum, satu tumpukan. Sedangkan banyak tumpukan jamak disebut sebagai grana. Poin kedua, jadi reaksi terang ini mengubah energi cahaya menjadi energi seluler. Energi seluler, energi yang berada di dalam tubuh sel atau energi yang berada di dalam sel. Makhluk hidup yang terkait dengan fotosintesis ini yakni ATP dan NADPH. Sound familiar ya, tetapi di respirasi seluler kemarin kita bukan NADPH tetapi NADH. Nah, itu kalau di respirasi. Sedangkan jika pada fotosintesis ada tambahan P-nya di sini. Itu NADPH ya, jadi fotosintesis, photosynthesis in bahasa Inggris ya. Sehingga P fotosintesis ini ada P-nya pada NADPH. Ini sekali lagi ya, kalau fotosintesis energi selulernya adalah NADPH, kalau respirasi adalah NADH. Nah, energi seluler ini yang nantinya akan digunakan sebagai energi pada tahap reaksi gelap. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwasanya reaksi terang itu membutuhkan energi cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan energi cahaya. Kenapa begitu? Inilah alasannya. Selanjutnya, poin ketiga adalah reaksi terang juga dikenal sebagai reaksi Hill sesuai dengan nama penemunya. Nah, di gambar ini saya akan memaparkan tentang garis besar antara reaksi terang dengan reaksi gelap biar kalian punya gambaran dasar dulu terkait keduanya agar lebih mudah menemukan konsepnya dan memahaminya nanti. Jadi di reaksi fotosintesis itu kan 6CO2 plus 6H2O akan diubah menjadi C6H12O6 plus 6O2 ya kan. Ini melibatkan cahaya dan klorofil. H2O sebanyak 6 ini akan digunakan pada reaksi terang. Kalian bisa lihat di sini saya gambarkan lokasi serta senyawa-senyawa apa saja yang terlibat di dalamnya. H2O digunakan di reaksi terang, di mana reaksi terang ini memerlukan cahaya, baik cahaya matahari maupun cahaya lampu, dengan catatan bahwasanya cahaya lampunya memiliki banyak gelombang sama seperti cahaya matahari yang dibutuhkan untuk berfotosintesis. Lantas dari reaksi terang ini akan dihasilkan zat sisa berupa O2. Ya lagi mungkin O2 oksigen ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi makhluk hidup ya. Tetapi dalam reaksi fotosintesis ini O2 merupakan zat sisa. Karena zat sisa maka harus dibuang ke udara, digunakan untuk bernafas oleh seluruh makhluk hidup yang membutuhkan. Jadi ini H2O diolah atau dibutuhkan di reaksi terang. O2 dihasilkan pada reaksi terang juga. Nah, untuk CO2 dia akan diolah di tahap reaksi gelap, dihasilkan glukosa. Oke, jadi seperti ini reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson nantinya akan menghasilkan glukosa. Keduanya berlangsung di dalam kloroplas. Oke, selanjutnya ada dua macam aliran elektron dalam reaksi terang. Elektronnya berasal dari mana? Terus alirannya seperti apa? Oke, ayo kita pelajari. Jadi yang pertama ada aliran non-siklik. Aliran non-siklik ini menggunakan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Jadi PS2 dan PS1 keduanya sama-sama terlibat. Selanjutnya, elektron dari fotosistem 2 dihilangkan dan diganti oleh elektron yang dihasilkan dari penguraian air
atau fotolisis air. Setelah ini akan saya jelaskan dengan menggunakan gambar skema Z-nya ya. Selanjutnya, dalam aliran non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH, menghasilkan zat sisa berupa oksigen atau O2. Aliran elektron yang kedua adalah aliran siklik, aliran yang berbentuk siklus. Kalau non-siklik tadi berarti bukan siklus. Di aliran siklik ini, yang pertama hanya menggunakan fotosistem 1 saja. Kalau tadi non-siklik, fotosistem 2 dan fotosistem 1, PS2 dan PS1. Kalau siklik hanya PS1. Elektron dari fotosistem 2 didaur ulang untuk menggantikan elektron pada PS1. Di aliran siklik ini hanya menghasilkan ATP. Jadi ini adalah skema Z atau aliran elektron non-siklik, tidak membentuk siklus karena memang elektron mengalir dengan pola seperti huruf Z ini. Pertama kali yang terjadi adalah PS2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Jadi cahaya ketika mengenai fotosistem itu hadir dalam bentuk foton ya. Foton itu kayak semacam paketan-paketan cahaya gitu yang ada dalam panjang gelombang tertentu dari sebuah cahaya. Ketika foton mengenai permukaan fotosistem 2, maka energi yang terdapat di dalam foton ini akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain hingga tiba di molekul klorofil pusat reaksi. Akibatnya elektron dari molekul klorofil pusat reaksi ini menjadi tidak stabil dan dia akan tereksitasi atau terloncat ke kulit paling luar. Elektron yang terloncat ditangkap oleh penerima elektron primer, senyawa yang terbuat dari protein. Ketika elektronnya tereksitasi, terloncat, itu kan berarti di sini ada kekosongan elektron ya. Nah, elektron yang kosong ini digantikan dengan elektron yang berasal dari penguraian H2O. Inilah yang disebut sebagai fotolisis. Jadi fotolisis ini pada saat foton tadi mengenai permukaan PS2 akan menyebabkan selain elektron dari klorofil pusat reaksi tereksitasi juga akan menyebabkan H2O terurai menjadi oksigen dan elektron. Nah, elektron inilah yang kemudian akan digunakan untuk menggantikan kekosongan elektron pada PS2 tadi. Sehingga PS2 menjadi kembali stabil. Selanjutnya, elektron yang sudah diterima oleh penerima elektron tadi akan ditransfer melalui rantai transfer elektron. Sama seperti pada respirasi kemarin, respirasi aerob ya, ada tahap keempat yakni sistem transfer elektron. Di sini pun begitu. Dari penerima elektron primer, elektron akan ditransfer ke senyawa penerima elektron selanjutnya yakni plastoquinon. Dari plastoquinon, elektron selanjutnya akan ditransfer ke kompleks sitokrom. Dari kompleks sitokrom, elektron akan ditransfer ke plastosianin. Nah, selama proses transfer elektron ini dari satu senyawa penerima elektron ke senyawa penerima elektron yang lain, maka akan dihasilkanlah akan dihasilkanlah energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, nyaris bersamaan dengan elektron tiba di plastosianin tadi, PS2 menangkap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang terdapat di dalam foton tadi akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain hingga tiba ke molekul klorofil pusat reaksi. Akibatnya, elektron pada klorofil pusat reaksi tersebut akan tidak stabil dan akan tereksitasi atau terloncat. Elektron yang terloncat selanjutnya akan diterima oleh protein penerima elektron primer. Kekosongan elektron di klorofil pusat reaksi PS1 akan diisi oleh klorofil dari PS2 yang sudah ada di plastosianin tadi. Pas ya, jadi pas banget. Selanjutnya, elektron yang sudah ditangkap oleh protein penerima elektron primer tadi akan ditransfer ke ferredoksin. Dari senyawa ferredoksin, elektron akan ditransfer ke senyawa penerima elektron selanjutnya, yakni NADP reduktase. Sehingga ini juga terjadi rantai transfer elektron ya. Ketika elektron tiba di senyawa NADP reduktase, maka akan menyebabkan NADP diubah menjadi NADPH. Sehingga inilah kenapa pada reaksi terang yang aliran elektron non-siklik dihasilkan baik ATP maupun NADPH. Selanjutnya,
Ini kalau saya tuliskan secara detail masing-masing langkahnya tadi ya, dimulai dari PS2, kemudian sampai pada akhirnya nanti menghasilkan ATP, lantas diikuti nyaris bersamaan dengan PS1 yang nanti akan menghasilkan NADPH. Pada PS1 nanti akan dihasilkan zat sisa berbentuk O2. Ada juga beberapa video mungkin atau beberapa literatur, beberapa buku yang menjelaskan dimulai dari PS1 dulu, bukan PS2. But it's okay, sama saja ya, yang penting konsep dasarnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya reaksi terang yang aliran elektron siklik. Jadi pada aliran elektron siklik ini hanya melibatkan PS1. Jadi ini yang saya warnai saja ya, yang tidak berwarna ini adalah tidak terlibat. Jadi PS1 menangkap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Energi yang terdapat di dalam foton tersebut akan ditransfer dari satu molekul klorofil ke molekul klorofil yang lain hingga tiba ke molekul klorofil pusat reaksi, menyebabkan elektron pada molekul klorofil pusat reaksi tersebut tidak stabil dan akibatnya akan tereksitasi. Ketika tereksitasi, elektron akan ditangkap oleh penerima elektron primer. Selanjutnya, oleh senyawa penerima elektron primer ini, elektron akan ditransfer ke ferredoksin. Kalau di aliran non-siklik tadi kan ferredoksin kemudian lanjut ke NADP reduktase. Akan tetapi karena pada reaksi gelap itu membutuhkan lebih banyak ATP daripada NADPH, maka reaksi terang ini ditugasi untuk menghasilkan ATP lebih banyak. Kalau ferredoksin kemudian memberikan elektronnya ke NADP reduktase, kan nanti akan dihasilkan NADPH ya. Gagal tugasnya dia. Maka lantas ferredoksin ini berbalik arah, dia akan mentransfer elektronnya bukan ke NADP reduktase tetapi ke kompleks sitokrom, karena zona sebelah sini nih kan menghasilkan ATP, kalau zona yang sebelah sini menghasilkan NADPH. Oke. Elektron dari ferredoksin akan ditransfer ke kompleks sitokrom, dari kompleks sitokrom elektron ditransfer ke plastosianin, dari plastosianin elektron kembali lagi ke posisinya semula. Inilah yang disebut elektron didaur ulang di PS1. Jadi dia membentuk siklus. Selama transfer elektron dari penerima elektron primer, ferredoksin, kompleks sitokrom hingga plastosianin, jadi ini tadi rantai transfer elektronnya pindah ke sini ya. Di sini akan menghasilkan ATP, ini dia. Sehingga misi sukses, akan dihasilkan lebih banyak ATP daripada NADPH. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Ini kalau saya tuliskan secara detail apa yang terjadi pada reaksi terang di poin aliran elektron siklik. Jadi sekali lagi hanya melibatkan PS1. So, jadi tahap reaksi terang akan menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan NADPH, menghasilkan zat sisa berupa O2. Thank you. Semoga membantu. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.